geram dan marah di media sosial karena merasa sepi kurbannya ditolak oleh ketua RT setempat. Peparat sendiri gimana sih Bang tanggapannya sekarang? Ya kalau saya lihat ini hanya miscommunication. Di mana saya melihat kan Dewi udah telepon saya. Kemudian saya melihat dia emosional aja. Awalnya saya hajar saran yang biasa kan namanya kita penggiat media sosial. Kita bicara umum, mungkin dia merasa tersindir, akhirnya dia telepon saya, kemudian saya minta penjelasannya dia. Tapi ini dari persoalannya dia, kita harus memperlakukan Dewi Persik sebagai manusia yang harus diperlakukan khusus gitu, karena latar belakang keluarga baru bercerai dan suaminya kan mantan suaminya udah menikah gitu. Jadi saya rasa pribadinya sih akhir-akhir ini saya udah berubah, ramah banget. Pokoknya keramahan dia itu berbeda dengan Dewi Persik dulu gitu. Bahkan ketika nelpon memang agak-agak tegang menanyakan, masih klarifikasi dan orang yang mau mendengar gitu. Nah bagi saya kalau artis-artis yang kita beri masukan, pendapat, mendengar, menghormati kita lebih respect gitu. Bahkan yang awalnya kita mungkin mau menyerang, akhirnya kita jadi berteman, bersahabat gitu. Makanya saya selalu sarankan pada artis-artis, siapa saja yang memberi saran jangan dilawan, jangan dipandang enteng, anggap itu kawan gitu. Karena teknik diplomasi itu dalam dunia selebritis harus utama, nomor satu. Kalau kita orang yang saklek, jutek, judes, songong, itu membuat kita banyak musuh. Tapi kalau bersahabat, mendamaikan, bermasyarakat, saya rasa itu aman. Kemudian saya kan kalau ketemu dengan Pak RT, saya akan menyatakan ayo kita lihat Dewi Persik yang mungkin emosional yang sempurna, ketidaksempurnaan itu dapat dengan cara kita yang sempurna. Nah, kenapa? Ya, pokoknya agak berbeda lah. Lain halnya kalau dia ada suami saat ini, dia nggak akan mengalami hal-hal itu. Mungkin urusan suaminya gitu. Dia tidak merasa untuk angkat sapi bayar 100 juta, tapi saya akan dilepas gitu. Nah, sifat kekanak-kanakan itu ada pada dia ketika ngomong. Tapi akhirnya saya renungkan kembali sampai saya merinding. Oh iya, kita nggak boleh nyerang si siapa? Dewi Persik. Kenapa? Karena Dewi Persik punya persoalan sendiri gitu, yang harus kita lindungi justru gitu. Nah mudah-mudahan Pak RT-nya juga bijaksana dan memaafkan. Saya sampaikan, kasihan loh kalau anak istrinya dengar Pak RT kan malu. RT itu jabatan pemerintahan ya, yang hierarki dari presiden sampai RT RW itu, jangan kalian anggap itu jabatan paling rendah. Ayah saya mantan ketua RT di perumahan pejabat tinggi negara apartemen Kemayoran, hampir 10 tahun ketua RT. Di rumah kami terpancang RT itu. Tidak membuat kita anaknya Pak RT rendah, bahkan banyak mantan pejabat, pensiunan pejabat atau pejabat sekalipun yang punya kepedulian terhadap masyarakat yang mau berkenan menjadi ketua RT. Ketua RT ini amanah, orang yang dipercaya, yang dihormati, yang memiliki waktu dan untuk mengurusi proses administrasi, KTP, kelurahan dan perizinan. Bahkan kalau surat-surat tidak jelas alamatnya disampaikan ke RT. Kalau ada informasi kecelakaan dicari RT. Kalau ada kemalingan dicari RT. Kalau ada kebakaran dicari RT. Rekomendasi asuransi semua tetap pada ke RT. Jadi RT ini adalah keluarga nomor satu di luar tetangga. Bahkan dia adalah wali kota di kelurahan ataupun di RT setempat. Jadi kita tidak boleh mengecilkan siapapun, walaupun ketua RT-nya masih muda, walaupun dia udah tua, walaupun dia orang tidak berpangkat, tidak berpendidikan. Selama masyarakat percaya, kita harus bagaimana menyampaikan positif. Jangan kuping tipis, mulut lemes, hanya gara perkataan informasi dari orang, termasuk pembantu rumah tangga maupun satpam. Dan pembantu-pembantu ini jangan kau panasi, kau mempunyai majikan untuk berantem dengan tetangganya, nggak boleh, apalagi dengan Pak RT. Pak RT itu orang dituakan. Kalau RT ini nggak bagus, nggak akan jadi RT. Karena dia bagus, makanya dia jadi ketua RT. Nah, jadi jangan berpikir bahwa RT itu ribut tetangga. RT itu adalah rukun tetangga. Ya, jadi kalau ribut tetangga ya silakan keluar dari tempat tersebut, bukan RT-nya, karena RT itu tidak hanya gara-gara bermasalah dengan satu masyarakat membuat namanya tercemar.
Tapi kalau ada persoalan dengan masyarakat, RT lah yang menyelesaikan, dan rata-rata orang menjadi ketua RT itu bijaksana. Nah, mungkin kalau misalnya 100 juta angkat sapi, mungkin kalau 4 orang ya bayar 100 juta karena sapinya besar, ya kan? Kalau saya ada di situ angkat sapi 4 ekor, saya bilang 1 miliar, dibayar 1 miliar juga nggak akan bisa saya angkat tuh sapi. Betul nggak? Harus pakai berapa orang? Kan DP sendiri kan udah menitipkan nih Bang sapi kurbannya itu ke Ustadz di dekat rumahnya. Nah, jadi kalau kita nitip sapi, itu ada aturannya. Kita nitip sapi, kita kasih ongkos potongnya ada. Kalau perlu kita kasih baju dari Farhad Abbas, dari artis, ya kan? Dari siapa? Dari presiden, ya. Ada ongkos potong yang ongkos bagi-baginya itu ada. Kemudian kalau kita udah serahkan ke RT, ya udah itu urusan RT ngasih. Siapa warganya? Jangan lagi kita curiga, oh jangan-jangan dikasih ke keluarga Pak RT, dikasih ke istri muda Pak RT. Jangan juga kita atur nanti pahanya buat tetangga saya, buat saudara saya, buat sepupu saya, buat tante saya, buat kakak saya, nggak boleh begitu. Nah, sehingga mungkin ada ketersinggungan, saya silakan ambil. Kau punya sapi atau kambing, bukan penolakan. Mana ada orang menolak kurban? Kurban itu bukan keikhlasan manusia, tapi ya kalau ini kewajiban atau musuhnya dikatakan juga, tapi merupakan bagian daripada Idul Adha. Ya, berkurban itu sebenarnya bersedekah. Artinya orang yang punya kelebihan wajib untuk memotong sapi atau kambing. Nah, itu dilaksanakan pada Idul Adha. 3 hari. Kan ini, namun kata DP bilang bahwa ART-nya ini security-nya malah dibentak. Kata ketua RT tidak butuh daging Bang kurban dan sudah kelebihan. Tanggapan Abang sendiri gimana sih Bang? Yang tadi aku meneruskan. Ya itulah kan kendala masing-masing RT itu berbeda. Ada RT misalnya di kawasan Dewi kan orang kaya semua. Ya kalau RT-nya maruk ngambil semua kan rame, kan bisa bahaya. Dia harus membatasi, itu wajar gitu. Dewi juga harusnya marah-marah gitu kan. Coba dia bawa sapinya ke tetangganya Farhad Abbas. Nggak usah marah-marah, kalau perlu ongkos busnya saya bayarin atau saya angkat. Kalau bisa harus saya pikul deh. Tapi bayar 2 miliar ya. Kalau saya pikul sapi 400 juta. Nah, si DP juga mengaku bahwa dirinya tuh diminta oleh ketua RT setempat sebesar 100 juta Bang. Jika Tidak sapinya mungkin. pengurus RT setempat, tanggapan Abang seperti apa sih Bang? Ya kalau saya mungkin kayak main-main lah RT-nya, seolah-olah ayo dong angkat sapi, 4 orang nggak mungkin lah. Ya kalau bisa, kalau dia angkat 100 juta kan biasa itu. Tapi nggak mungkin harga sapinya cuma 25 juta, masa minta 100 juta. Iya kalau benar. Kalau tidak benar kan dampaknya bisa kena ke Dewi Persik, bisa kena undang-undang ITE lagi gitu. Tapi kalau Abang sendiri seharusnya gimana sih sikap DP menyikapi hal tersebut gitu loh Bang? Tanggapan Menyikapinya harusnya jangan dengan pembantunya, jangan pembantu saya orang jujur. Itu lidah ini tidak ada lidah yang nggak benar atau lidah yang berdosa. Yang ada itu adalah salah ngomong, atau orang jahat yang ngomong, atau omongan kita benar tapi orang salah mendengarnya gitu. Karena lidah badan binasa kan kita kata. Karena mulut badan binasa. Nah, jadi kita juga harus menyikapi dengan benar. Apakah Dewi betul? Kalau Pak RT minta 100, kata pembantu saya kan bisa. Curhatan kan DP sendiri curhat nih Bang di media sosial. Bisa Curhatan ini harus dihalangi karena yang kamu curhatin itu adalah ketua RT-mu. Bisa dikatakan Wali kota di RT itu adalah ketua RT. Bukan pencemar nama baik, tapi mencemarkan nama RT kita gitu. Dan bisa dilaporin ke polisi gak sih Bang kira-kira? Ya, awalnya saya sih menyuruh melaporkan, tapi karena saya lihat kondisi psikisnya Dewi ini kan habis bercerai dan mantan suami baru menikah. Ya mungkin karena dia lagi galau ataupun sensitif sehingga mengakibatkan berperilaku begitu. Jadi harusnya kita tidak boleh menghajar juga Dewi Persik, tapi kita harus melindungi, menyayangi dia agar dia menyelesaikan dari persoalannya. Karena polemik rumah tangga ini kan sangat besar. Siapa aja perempuan yang mengalami hal tersebut pasti akan mengalami seperti Dewi Persik. Nih Bang, seandainya nih Bang, Pak RT ini melaporkan DP ke polisi, tapi Abang sendiri mau gak sih Bang jadi kuasa hukumnya? Awalnya saya mau, saya dampingi ketua RT, tapi belakangan ini setelah saya menyadari, oh iya Dewi kasihan juga ya. Namanya semua wanita yang baru pisah, walaupun bilang udah move on,
tetap aja punya satu kendala. Mungkin selama ini mantan suami yang ngurus itu sapi, mantan suaminya ini yang ngurus-ngurus berhadapan RT, dia nggak pernah mengalami seperti itu gitu. Lihat aja dari bahasanya Dewi. Tapi aku mau dilepas, mau dibuang, mau dirembang gitu kan. Berarti dia adalah sosok wanita yang manja. Ya saya rasa kalau sudah ketemu dengan PRT, pasti hubungan bisa lebih bagus lagi. Sama saya aja berantem Dewi dulu. Akhirnya baik. Saya pikir dia mau lawan saya lagi, ternyata dia telepon baik-baik juga. Tadi teleponnya gimana tuh Bang Kamar? Ada tadi dia bilang, Bang Farhat gini-gini, baik-baik aja. Kalau dia lawan saya hajar lagi. Udah kamu galak, nah, tapi begitu dia baik-baik, justru saya merasa bersalah sama Dewi. Lupa saya, Wi, kalau kamu itu baru cerai dan baru menikah gitu. Apa sih? Gak usah saya artikan lagi itu, kalian mengerti lah gitu, bahwa wanita itu berbeda dengan mental laki-laki. Kalau laki-laki itu harusnya lebih melindungi, lain halnya dia lengkap suami positif. Udah dia sombong, dia nyerang, dia hajar semua, oke. Lupa aja, nggak kepikiran oleh saya itu. Nah, tapi begitu saya lihat, oh, bukan dia ada masalah, tapi jangan kita menambah persoalan atau masalah terhadap orang yang, ya begitulah, tanda kutip. Tapi apa sih Bang tadi komunikasi poin penting Abang sama DP sehingga? Poin pentingnya, dia tetap bertahan dengan omongan, tapi kita harus menyikapi ketidaksempurnaan dia dengan cara kita yang sempurna. Kita harus mengerti bahwa Dewi Persik ini memang lagi ya beban psikis orang yang sendiri dan baru bercerai, apalagi dengar kabar suaminya pesta mewah-mewah kan, kira-kira seperti itu. Artinya berarti suaminya ini udah ada kebahagiaan menanti di ujung gitu, sedangkan dia kan masih sebatas persoalan sapi dan 100 juta kan, kira-kira seperti itu. Tapi apa sih Bang mungkin pesan buat Abang untuk DP sekarang? Pesan saya buat Dewi, kamu itu dulu aku kesel banget sama kamu Dewi. Tapi begitu saya lihat kamu transformasi budi, ya, aku merasa Dewi yang aku kenal sekarang berbeda dengan Dewi yang dulu. Gitu. Nah, teman tadi malam aku lihat status dan berita itu aku agak marah gitu. Cuman salahnya aku nggak telepon. Gitu. Akhirnya kalian merasa tersinggung dengan komen saya di Instagram. Tapi setelah itulah perlunya silaturahmi ya. Silaturahmi itu membuat persaudaraan dan rasa kasih sayang dan rasa bersaudara itu ada gitu. Ya untung juga dia telepon, kalau enggak bayangkan tuh. Dia merasa parah yang kompor-kompori. Gue gak kompor-kompori, itu ada kamu marahin orang, kamu fitnah orang itu ada, unsur untuk undang-undang itu ada. Itu yang saya cegah gitu. Nah, tapi ketika kamu walaupun tegar, berani, tapi nggak ada salahnya kalau saya memandang dari sudut kelemahan itu bahwa kamu harus dilindungi juga gitu, dan Pak RT maklumilah gitu. Bang, Memang ada fitnah itu asal minal qatli, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kita harus lihat dulu orang yang ngomong ini sensitif ini kan kupingnya lagi tipis, kenapa? Gitu kan, ada apa? Kalau Pak RT mengerti dan paham ini dan itu terlewati dengan damai, berarti cocok dia jadi RT gitu. Bisa-bisa saya akan pindah ke RT sana atau RT sana kita angkat jadi RT di sini. Bang, tadi kan Abang sempat bilang sama teleponan sama DP. Apakah DP yang nelpon ini karena Abang yang sudah mengomentari dia atau gimana Bang? Ya kan berbeda ya. Soalnya kalau saya ngomong itu kan langsung heboh. Langsung orang berpikir Farhat nih kan ngomong saya itu selalu tertata, tak gitu. Kan Dewi kan nggak berpikir ketika dia menyerang Pak RT ada Farhat Abbas yang ketua LSM Hajar yang masuk gitu. Jadi kan dia berhadapan dengan saya gitu. Tapi karena kami saling kenal, nggak ada masalah selama ini. Dia nelpon dan baik-baik dan udah Dewi cari duit yang banyak aja, cari ribut, ya kan? Betul nggak? Berarti nggak ada masa-masa lalu ribut itu nggak ada untungnya. Keributan hanya membuat perceraian, keributan hanya membuat persoalan, keributan hanya membuat buang-buang waktu, ya kan? Gitu. Berarti DP yang tadi nelpon Abang itu. DP. Oke. Mana-mana orang selalu minta DP kan? Kan keren loh namanya DP kan. Kalau aku Farhat, perhatian.